Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Windows Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Di perdagangan tanggal 20 September 2022. Ya, market tadi udah bagus-bagus, hijau, rebound, tapi penutupannya ditutup kurang baik. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kami katakan sebelumnya. Menjelang The Fed akan merilis suku bunga, ya, kenaikan suku bunga naik atau turun, naik nggak mungkin turun, ya kita lagi mimpi kali ya. Bahkan naiknya yang ditakutkan adalah agresif, dan BI juga akan ikut-ikutan untuk merilis suku bunga, bukan ikut-ikutan tapi ya memang waktunya ya. Dan kita lihat ini momennya seperti ini ya, jadi pergerakan jadi liar, ditambah IHSG lagi ada di all time high, di pucuk ya, jadi no wonder ya pergerakan IHSG jadi sangat-sangat liar ya. Jadi banyak emiten-emiten market cap yang saya rasa agak agak menjadi ini nih, banyak yang jadi apa, sasaran sasaran tembak yang dibuang-buang ya. Nah, semoga semoga tidak tidak sampai separah Dow Jones ya. Dow Jones hari ini turun 1% lebih. Ya, kenapa? Karena semua tertuju pada isu The Fed, dan kalau The Fed menaikkan suku bunga sampai 75 BPS ya, base basis point atau mungkin 0,75 percentage, membuat market ya, membuat market market sih sudah price in, sudah pada dasarnya udah nggak kaget, tapi para investor melihat potensi potensi resesi ke depannya, dan itu tidak terelakkan karena The Fed mengatakan bahwa apapun yang akan terjadi dia akan tetap lakukan segala cara untuk bagaimana untuk menghadang inflasi. Ya, satu-satu caranya yang mereka tahu seperti itu ya. Jadi konyol banget sih sebenarnya. Tapi padahal banyak dari pelaku pasar, market atau investor mengatakan mungkin wah kalau gini-gini terus bakal terjadi resesi ini. Ya, kalau sampai Amerika resesi, Indonesia kena imbasnya nggak? Ya, sedikit banyak kena sentimen. Ya, kayak kemarin dulu pernah Bapak Ibu kena dengar atau pernah mengalami krisis Lehman Brothers ya. Nah, Lehman Brothers ini ya memporak-porandakan tatanan ekonomi pada waktu itu. Yang kena yang kena sebenarnya di Amerika, tapi Indonesia juga ikutan krisis ekonomi. Jadi jangan, kita juga ya memang ekonomi Indonesia saat ini sedang bergerak dengan robust dan dengan tingkat apa namanya kekhawatiran yang juga cukup rendah, ekonomi juga growth-nya bagus ya. Ya, mungkin bisa ada yang bilang, Pak, dulu sama sekarang berbeda, beda zamannya beda ya. Tapi saya yakini satu hal, yaitu history tends to repeat. Hati-hati, kita tetap harus berhati-hati. Lebih baik berjaga-jaga daripada kita menyesal kemudian hari. Betul kan? Ya, itu yang kita coba untuk pantau, kita lihat, kita review ke depannya seperti apa sih market market Indonesia seperti apa. Dan ya, kita masuk ke, coba kita lihat ke chart aja, ke teknikal. Bagaimana sih kondisinya IHSG. Nah, ini composite ya. Composite hari ini sebenarnya bagus, sudah oke ya, tapi tiba-tiba dibanting, dan bantingnya konyolnya persis banget di bottom selendang sampai berapa. Itu terbuat dari apa sih? Selendang kok bisa pas banget, bahkan IHSG aja bisa pas banget di situ. Dan ya, kalau saya bilang saat ini, walaupun candlenya jelek, tapi masih ada sedikit secercah harapan ya, karena ya ada di dalam selendang lah gitu ya. Kalau besok bisa tiba-tiba rebound lagi, ya jangan kaget ya. Dan peluang itu tetap ada, tapi saya lihat tetap top selendang masih jadi resisten di level 7.263. Hati-hati saja. IHSG juga masih bergerak sideways dan cenderung masih berpotensi untuk koreksi ya. Jadi hati-hati. Dan hari ini asing membuka net buy, sudah mulai net buy lagi 219 bio, dan transaksi
yang terjadi ya, frekuensi transaksi terjadi sebesar 12,23 triliun. Sedikit di bawah rata-rata, tapi overall masih oke. Jadi ya masih aman lah ya. Sejauh ini kita masih cukup aman, masih bisa trading dengan nyaman, dengan oke ya. Karena market juga masih cukup ramai. Dan ya, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Apa sih yang bisa kita perhatikan di perdagangan besok tanggal 21 September 2022? Sebelum saya mulai, saya selalu ingatkan, saya ajak jangan lupa untuk subscribe dan share channel YouTube ini. Oke, kita mulai masuk ke segmen berikutnya ya. Rekomendasi pertama yang bisa kita perhatikan adalah ICBP. ICBP ini menarik karena apa? Dia lagi masih di areal support dan sektor consumer seperti Bapak Ibu ketahui masih jauh ya, masih downtrend, masih di areal yang belum oke. Nah, jadi ini termasuk anomali nih emiten ini. Jadi harusnya sih cukup menarik untuk dicermati dan moga bisa naik lagi. Nah, beberapa teman kita sempat cut loss di emiten ini, tapi saya lihat ya kalau sudah terlanjur cut loss di sini abaikan aja, kita cari yang lain. Berikutnya ada pada Unilever. Nah, sama aja gitu ya. Unilever juga sama, ada yang cut loss pindah. Karena kemarin kita belinya ketinggian atau di bawah. Kalau yang punya planning nge-short saham ini, mungkin ya ini waktu-waktunya ya nge-short. Maksudnya udah jual di pucuk, ini serok lagi di bawah. Nanti ketika dia dapat momentum balik, kita bisa dapat ya, dapat profit. 4850 saat ini masih menjadi resisten saya untuk awal ini, untuk trading pendek jangka pendek ini dulu ya. Terus habis itu ada energi. Energi juga menarik karena kita lihat garis yang saya kotak di tengah itu bisa jadi support ya, dan itu kelihatannya jadi median, garis tengahnya, yang mana ketika dia swing mantul di bottom, nanti dia breakout, pindah di breakout ini sampai ke resisten, nanti turun lagi, balik lagi kayak gitu terus, pola berulang, dan kita lihat kemungkinan masih bisa berjalan di pola atas yang saya sajikan ini. Habis itu ada Hill. Nah, Hill ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena sektor healthcare masih di bottom, banyak yang belum terbang, dan ini ada harapan kita lihat di sektor Hill ini, Hermina. Ya, kita udah rahasia umum ya. Banyak yang mau Astra masuk di sini. Kelihatannya orang beramai-ramai masuk ke industri rumah sakit ya, nggak tahu. Jadi ya mungkin ada Bapak Ibu yang siapa tahu ada info mengenai bagaimana sih, atau saham apa rumah sakit yang belum kemana-mana, yang belum ini, dan silakan saja dilirik karena yang lain-lain sudah beranjak naik terus dan trennya bagus, harusnya juga ikutan bagus. Ada banyak kok, ada Bunda, ada apa, ya cukup oke lah ya. Saya juga nggak terlalu ngamatin sih pada dasarnya. Mika ya, oke, terus habis itu last but not least adalah Bank BNI. Bank BNI ini juga menarik dicermati karena yang lain naiknya udah terlalu tinggi, atau kalau nggak turunnya udah terlalu udah turun koreksinya cukup ekstrim, sedangkan ini cukup stabil. Naik turunnya nggak terlalu ekstrim banget. Menarik untuk dikolek, layak, dengan target nggak usah muluk-muluk ke 9.375 dulu, ya setidaknya sampai situ tuh sekitar 4%-an. Oke kan, cukup oke kok. BNI, apalagi bobotnya BNI lumayan besar. Ya, jadi silakan cermati emiten Bank BNI. Ya, itu dia rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 21 September 2022. Oke, teman-teman, itu dulu semua market review, rekomendasi, serta ulasan yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu hari ini untuk perdagangan tanggal 21 September 2022. Baik, sampai sini dulu market review kita. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.